Kabar mengejutkan datang terkait Cristiano Ronaldo. Striker Al Nassr dan Portugal itu disebut akan kembali ke Manchester United. Hal tersebut disampaikan oleh mantan pemain MU, Luis Saha. Ronaldo terus mencetak gol demi gol untuk Al Nassr di Liga Arab Saudi. Terbaru dia membawa timnya menang atas Al Tawun pada tanggal 14 Agustus tahun 2024 lalu. Pemain berusia 39 tahun itu adalah pencetak gol terbanyak Liga Pro Saudi musim lalu dengan 35 gol dan akan berusaha mencatatkan angka yang sama tahun ini dengan Al Nassr. Di sisi lain, Ronaldo akan berusia 40 tahun pada Februari tahun 2025, jadi wajar untuk berasumsi bahwa pensiun mungkin sudah dekat bagi pemenang Ballon d'Or 5 kali itu. Namun, mantan rekan satu tim Ronaldo di Manchester United, Luis Saha memperkirakan dia akan memulai jalur karir yang cukup mengejutkan. Cristiano Ronaldo mempunyai semangat dan dedikasi untuk kembali ke Manchester United suatu hari nanti. Bisa jadi sebagai pelatih atau bahkan manajer, kata Saha kepada TV Sport 10. Musim keduanya tidak berakhir seperti yang diharapkan semua orang, dan Anda dapat melihat mengapa hal itu membuatnya frustrasi. Dia tidak melihat formula yang sama dan tidak melihat semangat dari para pemain muda seperti yang biasa dia lihat. Sekarang dia akan tahu bahwa dia perlu menemukan cara baru untuk berkomunikasi ketika dia menjadi pelatih yang mungkin tidak sekeras atau seterus terang ketika dia masih di klub, tambah mantan penyerang Everton dan Spurs itu. Saha bermain bersama Ronaldo selama periode pertamanya di United pada tahun 2004 sampai tahun 2008 dan yakin karakteristik yang dia tunjukkan dapat diterjemahkan menjadi manajer hebat. Dia akan mencari cara untuk menjadi sukses dan menggunakan seluruh pengetahuannya untuk melakukan hal itu. Kita telah melihat Roy Keane terjun ke dunia manajemen dan meraih kesuksesan, kata Saha. Cristiano akan memahami apa yang perlu dia lakukan sebagai seorang manajer. Saya tidak melihat alasan mengapa dia akan melakukannya, tidak akan sukses, lanjutnya. Hubungan yang dimiliki Ronaldo dengan Man United tidak dapat disangkal, dan keputusannya untuk memilih kembali ke Old Trafford yang romantis dibandingkan jaminan kesuksesan bersama Man City menunjukkan hal tersebut. Namun, dengan Erik ten Hag yang baru-baru ini menandatangani kontrak baru di klub, kecil kemungkinan Ronaldo akan terlibat dalam kapasitas apapun karena pelatih asal Belanda itu masih memimpin, mengingat cara dia meninggalkan klub pada tahun 2022. Ronaldo sendiri tidak pernah mengesampingkan manajemen namun menekankan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang dia ingin lakukan pada tahap ini. Dengan kontraknya saat ini yang berakhir pada akhir musim 24/25, akan ada keputusan penting yang dibuat dalam beberapa bulan mendatang mengenai masa depan Ronaldo sebagai pemain Al Nassr dan pemain profesional yang aktif. Saha bermain bersama Ronaldo selama periode pertamanya di United pada tahun 2004 sampai tahun 2008 dan yakin karakteristik yang dia tunjukkan dapat diterjemahkan menjadi manajer hebat. Manchester United akan melanjutkan bersih-bersih tim mereka di musim panas ini. Terbaru, Facundo Pellistri akan dijual oleh Setan Merah dalam waktu dekat ini. Di musim panas ini, MU aktif menjual pemain mereka. Erik ten Hag mulai menyingkirkan pemain-pemain yang tidak masuk dalam rencananya. Aaron Wan-Bissaka menjadi pemain terbaru yang dilepas oleh MU. Setan Merah berhasil menjual Aaron Wan-Bissaka ke West Ham United. Fabrizio Romano melaporkan bahwa dalam waktu dekat ada satu pemain yang dilepas MU. Ia adalah Facundo Pellistri. Menurut laporan Romano, Pellistri nantinya akan pindah ke Yunani. Ia akan bergabung dengan Panathinaikos. Klub itu dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan Pellistri sejak awal bulan kemarin. Mereka intens mendekati sang winger. Setelah menjalani proses yang cukup panjang, Panathinaikos berhasil meyakinkan Pellistri agar sang winger mau melanjutkan karirnya di Yunani. Romano juga membeberkan bahwa Panathinaikos sudah mencapai kesepakatan untuk transfer Pellistri dengan MU. Mereka akan membeli sang winger secara permanen. Mereka membayar sekitar 6 juta euro untuk transfer ini. Namun Romano juga memastikan ada sejumlah klausul add-ons dalam kontrak Pellistri sehingga klub Yunani itu berpotensi membayar lebih mahal untuk jasa Pellistri di masa depan. Pellistri akan menjadi pemain Manchester United kedua yang pindah ke Yunani di musim panas ini. Sebelumnya ada Sola Soretire yang bergabung dengan PAOK. Manchester United dikabarkan terus berupaya untuk mendatangkan gelandang Paris Saint-Germain Manuel Ugarte. Pakar transfer Fabrizio Romano mengabarkan bahwa MU telah mencapai kesepakatan personal dengan Ugarte pada pertengahan Juli lalu. Namun, proses kepindahan gelandang Uruguay itu belum juga rampung hingga saat ini. Dilansir dari akun resmi X-nya, Selasa, Romano mengabarkan bahwa kini MU sedang mengerjakan kepindahan Ugarte dengan opsi pinjaman dengan kewajiban membeli. Pahami bahwa Manchester United sedang mengerjakan pinjaman dengan kewajiban untuk membeli proposal untuk Manuel Ugarte, tulis Romano. Negosiasi berlanjut dengan formula seperti yang memimpin pembicaraan Jorge Mendes dengan Paris Saint-Germain, lanjutnya. Ugarte sangat ingin hijrah ke Old Trafford walaupun tanpa memainkan sepak bola tertinggi di Eropa atau Liga Champions pada musim ini. Ugarte menginginkan United, mendorong banyak hal setelah persyaratan pribadi disetujui pada bulan Juli, tambah Romano. Musim lalu, Ugarte tampil 37 kali pada semua ajang dengan koleksi 3 assist bersama PSG.
Sebuah postingan dari Bruno Fernandes tengah dibahas fans Manchester United. Tidak sedikit yang menduga Fernandes mau mengubah caranya mengeksekusi penalti. Sejak gabung Man United pada Januari tahun 2020, Bruno Fernandes banyak diserai tugas untuk mengambil tendangan penalti. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Sport Bible mencatat, pemain internasional Portugal itu sudah mencetak 31 gol dari 12 pas untuk setan merah. Cuma 4 kali Fernandes gagal bikin gol dari kesempatan mengambil tendangan penalti. Bruno Fernandes sendiri punya ciri khas dalam setiap eksekusi penaltinya. Pesepak bola 29 tahun itu melompat singkat sebelum menyepak bola, memberinya waktu sejenak untuk coba membaca arah kiper akan menerjang. Nah, baru-baru ini Bruno Fernandes tiba-tiba membagikan ulang sebuah video berisikan momen eksekusi penalti. Ada Hugo Brandao, kreator konten Portugal yang juga temannya, tampak di video tersebut. Dalam video yang diposting ulang Fernandes di Instagram story-nya tersebut, Brandao melakukan trik tipuan, ancang-ancang menendang dengan kaki kiri yang terus digerakkan, tapi sepakan justru dilakukan ujung kaki kanan. Tindakan Bruno Fernandes dalam membagikan ulang video tersebut tidak ayal membuat sejumlah fans Man United berceloteh. Ada yang menduga Kapten The Red Devils itu mau ubah gaya eksekusi penalti dan ini bikin mereka risau. Jangan sampai ia melakukannya, kata seorang fans MU di X, yang dulu disebut sebagai Twitter. Jika ia melakukannya dalam pertandingan, tidak peduli gol atau tidak, aku akan mencak-mencak kepadanya, timpal akun lain. Tentu saja bisa jadi Bruno Fernandes sekadar ingin membagikan video tendangan penalti temannya itu tanpa maksud lain, walaupun tidak tertutup kemungkinan ia tergoda untuk mengubah gaya. Anthony sempat dilaporkan masuk dalam daftar jual Manchester United pada awal musim 2024/2025. Lantas, apakah El Gassing masih ada dalam daftar jual setan merah? Anthony punya tawaran dari Arab Saudi, yang sangat menggiurkan secara finansial. Namun, Anthony disebut menolaknya dan punya tekad yang sangat kuat untuk bertahan di MU dan memperebutkan tempat di tim inti. Erik ten Hag masih butuh Anthony. Dia bisa jadi opsi di sektor winger kiri. Pemain asal Brasil tersebut bisa bergantian dengan Alejandro Garnacho dan Amad Diallo untuk mengisi sektor winger. Anthony kemungkinan besar tidak dilepas oleh MU. Situasi itu membuat 5 pemain saja yang masih ada dalam daftar jual MU. Siapa saja 5 pemain tersebut? Pertama, Facundo Pellistri yang resmi jadi pemain Panathinaikos. Kedua, Victor Lindelof. Ketiga, Hannibal Mejbri. Keempat, Scott McTominay. Kelima, Jadon Sancho.